Pernahkah kita berpikir, di tengah dunia yang sibuk mengejar prestasi, kekuasaan, dan pengaruh, di mana posisi anak-anak di mata Tuhan? Dunia sering melihat anak-anak sebagai belum apa-apa, belum dewasa, belum mengerti, belum penting. Tapi Yesus justru berhenti dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Hari ini kita akan belajar satu hal penting. Cara Tuhan memandang anak-anak sangat berbeda dengan cara dunia memandang mereka. Alkitab mencatat sesuatu yang sangat menarik dalam Matius 19 ayat 14. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus tidak berkata, kerajaan surga milik orang yang paling pintar, atau paling rohani, atau paling berpengalaman. Yesus berkata, orang-orang seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. Ini sangat radikal. Karena anak-anak tidak datang dengan pencitraan. Mereka tidak datang dengan topeng rohani. Mereka datang dengan hati yang polos, percaya, dan apa adanya. Dan justru itulah yang Tuhan hargai. Seringkali sebagai orang dewasa, kita terlalu cepat mengoreksi anak-anak. Tapi lupa mendengar mereka. Kita sibuk membentuk mereka sesuai standar dunia. Tapi lupa bertanya. Apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam mereka sejak awal? Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak bukan beban. Bukan gangguan. Bukan sekadar tanggung jawab. Mereka adalah titipan ilahi. Dan setiap titipan Tuhan selalu datang dengan tujuan. Yesus bukan hanya memberkati anak-anak. Dia menjadikan mereka contoh iman. Di Matius 18 ayat 3, Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Anak-anak mengajarkan kita cara percaya tanpa syarat. Cara berharap tanpa rencana cadangan. Cara datang kepada Tuhan tanpa merasa harus layak terlebih dahulu. Mereka percaya karena mereka percaya. Bukan karena mereka sudah mengerti segalanya. Sebagai orang tua, pelayan Tuhan, atau bagian dari komunitas gereja. Pertanyaannya bukan hanya, apakah anak-anak ke gereja? Tetapi, apakah mereka melihat Kristus hidup dalam kita? Karena iman lebih sering ditangkap daripada diajarkan. Anak-anak belajar tentang Tuhan bukan hanya dari ayat yang kita bacakan. Tapi dari cara kita berbicara, cara kita mengampuni, cara kita bereaksi saat lelah dan kecewa. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik di sini bukan hanya soal aturan, tapi soal teladan. Bukan hanya soal berkata, doa, tapi menunjukkan hidup yang bergantung pada Tuhan. Mungkin hari ini kamu merasa gagal sebagai orang tua. Mungkin kamu merasa kurang rohani. Atau merasa tidak cukup baik untuk membimbing anak-anakmu. Kabar baiknya adalah ini. Tuhan tidak mencari orang tua yang sempurna. Dia mencari hati yang mau dibentuk. Dan seringkali, Tuhan memakai anak-anak bukan hanya untuk masa depan gereja. Tapi untuk membentuk kembali hati kita hari ini. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Iman Tanpa Batas, supaya lebih banyak keluarga, orang tua, dan pelayan Tuhan dikuatkan bersama. Dan tulis di kolom komentar kalimat ini. Anak-anak bukan masa depan gereja, mereka adalah bagian dari pekerjaan Tuhan hari ini. Baca komentar satu sama lain. Doakan generasi ini. Dan mari kita berjalan bersama.